Indonesia, narkoba masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba dan meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba. Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. WHO pada 1982 mendefinisikan narkoba sebagai semua zat kecuali makanan, air atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik dan atau psikologis. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat berbahaya. Apa itu definisi dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat berbahaya? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif lainnya atau obat berbahaya adalah bahan lain dan obat bukan narkotika atau psikotropika, yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan, yakni keinginan menggunakan kembali secara terus-menerus. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan pertama untuk iptek, reagensia diagnostik atau laboratorium yang mempunyai potensi sangat tinggi, menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, narkotika golongan 2 yang merupakan bahan baku untuk produksi obat, yang dapat menimbulkan potensi ketergantungan tinggi dan hanya digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 yang hanya digunakan untuk rehabilitasi, yang mempunyai potensi ringan akibatkan ketergantungan. Narkoba dibagi menjadi 3 jenis, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas secara umum adalah perilaku individu atau suatu kelompok yang menyimpang. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pergaulan bebas. Beberapa penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan keluarga, kondisi keluarga yang tidak harmonis, ekonomi keluarga, kurang wawasannya agama, penyalahgunaan internet, faktor lingkungan, kontrol diri, dan gaya hidup. Lalu bagaimana cara menghindari pergaulan bebas? Pertama, dengan menegakkan aturan hukum. Dengan menegakkan aturan hukum dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Kedua, sosialisasi. Sosialisasi akan bahaya pergaulan bebas membuat masyarakat terutama remaja semakin mengetahui bahaya yang ditimbulkan dari pergaulan bebas dan batas-batas normal yang berlaku. Ketiga, memperbaiki cara pandang. Dengan mengubah cara pandang kita, sebisa mungkin kita berpikir untuk optimis dalam menghadapi apa yang terjadi dalam hidup ini. Keempat, tidak menjadikan gaya hidup sebagai pegangan hidup. Ketika kita tidak bisa memiliki sesuatu yang menjadi trennya, maka jangan jadikan itu hal yang memalukan dan kamu harus memiliki itu. Kelima, memiliki pemikiran untuk masa depan. Dengan kita memikirkan masa depan, kita bisa memiliki cita-cita dan harapan. Hal inilah yang akan menjadi acuan untuk kamu selalu bertindak dengan benar dan tidak menyimpang. Hidupi apa yang menjadi tujuan hidupmu.